Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran biologi dengan materi hari ini yaitu sel darah putih untuk kelas 11 SMA. Untuk yang pertama, kita akan menuju tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah pada KD 3.12 yaitu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui dan memahami jenis sel darah putih beserta peranannya di dalam sistem imun tubuh. Pengantar pembelajaran. Nah, sistem imun merupakan sistem yang dibentuk dari kumpulan organ yang saling berkaitan dalam fungsinya sebagai imunitas tubuh. Nah, sistem imun ini terdiri dari beberapa organ terkait seperti sel darah, pembuluh darah, limfa, dan lain sebagainya. Nah, salah satu komponen yang terlibat di dalam sel imun ini adalah jaringan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini terdiri dari beberapa macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada multimedia ini, saya akan menjelaskan jenis dan fungsi dari macam-macam sel darah putih. Materi pembelajaran. Ini adalah gambar dari sel darah putih. Nah, sel darah putih sendiri merupakan jenis sel yang berasal dari sel punca darah atau blood stem cell. Nah, sel punca darah ini dibentuk di dalam susun tulang dan berperan sebagai sel imunitas tubuh. Nah, sel darah putih ini memiliki kemampuan diapedesis atau berpindah tempat dari pembuluh darah ke dalam jaringan yang lainnya. Selanjutnya adalah video pembelajaran. Silakan anak-anak menyimak video pembelajaran berikut ini ya. Sel-sel darah putih ini dibagi menjadi dua grup, yaitu granulosit dan agranulosit. Pertama, untuk kelompok granulosit, terdapat basofil yang akan aktif pada reaksi alergi. Di saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan suatu zat kimia bernama histamin, suatu marker untuk reaksi alergi. Histamin juga membantu dalam vasodilatasi agar pembuluh darah dapat berdilatasi dan memudahkan sel darah putih keluar dari pembuluh untuk membantu melawan infeksi. Selanjutnya ada eosinofil yang terlibat dalam kekebalan terhadap parasit. Yang ketiga dan terakhir dalam kelompok ini, neutrofil, dibagi menjadi dua, yaitu neutrofil batang dan segmen. Mereka bertugas sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi akut bakteri atau jamur. Berikutnya di dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit ini mempunyai sel tipe T dan B. Sel T akan menstimulasi sel B untuk bekerja atau secara langsung melawan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lainnya. Sel B akan fokus dalam membuat protein bernama antibodi yang akan bertarung melawan infeksi. Sedangkan pada saat infeksi, monosit akan bergerak keluar dari pembuluh darah dan berkembang menjadi sel yang bernama makrofag yang akan menelan seluruh benda asing dan menghancurkannya di dalam. Kira-kira begitulah struktur dari sel darah putih, bagian dari sistem imun tubuh kita dalam menjaga kesehatan, melawan benda-benda asing yang berusaha masuk. Tanpa mereka, benda-benda asing tersebut akan masuk tanpa terdeteksi dan menyebar, lalu tumbuh dan dapat berakibat fatal. Walaupun dalam beberapa infeksi, dibutuhkan beberapa hari bagi tubuh kita untuk membuat cukup banyak sel yang bertugas melawan benda-benda asing ini. Maka dari itu, beberapa gejala dapat timbul sementara. Bagaimana menurut kalian? Bukankah sistem pertahanan tubuh kita hebat? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka dapat lebih menghargainya juga. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Kemudian, jenis sel darah putih. Ada 5 macam jenis sel darah putih. Yang pertama adalah neutrofil, eosinofil, monosit, basofil, dan limfosit. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Neutrofil. Sel neutrofil ini dibentuk dari myoid stem cell yang berkembang menjadi myoblast dan berdiferensiasi. Peranan dari sel neutrofil ini adalah memakan bakteri dan fungi di awal infeksi. Bentuk dari sel neutrofil ini memiliki inti sel yang memiliki banyak lobus. Ini adalah lobus-lobusnya. Dan memiliki granul yang transparan. Kalau kita ngelihat,
di sini ada spot-spot atau titik-titik. Nah, titik-titiknya ini berwarna transparan. Ini yang menandakan bentuk dari neutrofil. Nah, neutrofil ini melakukan 4 respon sebagai barrier pertama, yaitu respon degranulasi, netosis, fagositosis, dan sitokinesis. Kemudian eosinofil. Nah, sel eosinofil ini dibentuk dari sel myeloid stem cell yang berkembang menjadi mioblast dan berdiferensiasi sama seperti neutrofil tadi. Namun, eosinofil ini memiliki peranan sebagai pelawan parasit besar yang menggunakan molekul penghancur. Nah, bentuk dari eosinofil ini memiliki inti sel yang punya 2 lobus dan memiliki granul yang berwarna merah. Dan merahnya itu merah muda. Nah, eosinofil ini kalau kita lihat di sini eosinofil ini nantinya akan mengeluarkan enzim-enzim penghancur. Ini adalah enzim-enzim yang dikeluarkan oleh eosinofil yang bersifat sitotoksik atau menghancurkan sel dari sel target. Nah, eosinofil ini juga mengaktifkan limfosit T dan sel pembunuh dan mendewasakan dendrit sel juga makrofag dan menghambat juga atau menormalisasi sel yang masuk. Sel selanjutnya adalah sel monosit. Nah, sel monosit ini dibentuk dari myeloid stem cell yang berkembang menjadi mioblast dan berdiferensiasi. Nah, peranan dari monosit ini adalah memakan patogen kecil, membunuh sel yang terinfeksi dan sel tumor. Dan monosit ini memiliki bentuk yang unik di mana inti selnya hanya memiliki 1 lobus dan tidak memiliki granul. Berdiferensiasi menjadi sel dendritik, osteoklas atau bakal osteon, dan sel makrofag. Ini adalah contoh dari dendritic cell, di mana dendritic cell ini nantinya akan teraktivasi ketika ada antigen dari luar. Nah, ketika ada antigen dari luar ini masuk, nanti sel dendritik ini akan aktif dan mulai terlihat bentuk yang aslinya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sel makrofag. Nah, sel makrofag ini merupakan barrier pertama dari sistem pertahanan tubuh yang diawali oleh sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih yang pertama yang melawan bakteri ataupun virus gitu yang masuk ke dalam tubuh itu adalah sel makrofag. Nah, sel makrofag ini akan memakan dengan mekanisme fagositosis dari sel patogen, kemudian memberikan sinyal kepada tubuh tentang adanya inflamasi atau peradangan yang sebaiknya dilakukan itu, supaya tubuh bisa merespon dengan cepat agar infeksi yang diberikan oleh sel fagosit itu tidak banyak gitu. Kemudian adalah sel basofil. Nah, sel basofil ini sama seperti 3 sel yang tadi, dia masih dibentuk dari sel myeloid stem cell yang berkembang menjadi mioblast dan berdiferensiasi menjadi basofil. Nah, adapun peranan dari basofil ini, yang pertama adalah merespon adanya alergi, kemudian respon adanya inflamasi atau peradangan, dan memicu terbentuknya histamin. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, basofil ini cirinya adalah memiliki 2 atau 3 lobus. Di gambar ini ada 2 lobus dan memiliki granul yang berwarna biru. Jadi dia ada spot-spot atau titik-titik yang berwarna biru sampai ungu. Nah, ini adalah cara kerja dari basofil. Nah, basofil ini akan bersama-sama dengan antibodi nantinya akan memicu dikeluarkannya histamin dan
akan merespon inflamasi seperti epithelia hiperplasia. Nah, epithelia hiperplasia ini merupakan nama latin atau nama ilmiahnya dari mekanisme bentol-bentol pada kulit. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada sebuah serangga yang menginjeksikan zat-zatnya dan kemudian akan menjadi antigen ya, sel antigen. Nah, nantinya sel antigen ini akan diproses oleh sel dan akan dibentuk sel antibodi. Nah, antibodi ini dibentuk dari B cell. Nah, ketika untuk yang infeksi yang kedua kalinya, nah, si antibodi ini akan bekerja sama dengan basofil untuk mengeluarkan histamin. Sel selanjutnya adalah sel limfosit. Nah, sel limfosit ini berbeda dengan keempat jenis sel yang sebelumnya, di mana sel ini dibentuk dari lymphoid stem cell yang berkembang menjadi limfoblast dan berdiferensiasi menjadi limfosit. Nah, peranan dari sel limfosit ini adalah sebagai kepala sistem imun adaptif atau yang spesifik. Kemudian membunuh sel yang terinfeksi dan sel tumor, dan juga sel limfosit ini menghasilkan sel antibodi. Nah, bentuk dari sel limfosit ini, inti selnya memiliki satu lobus, jadi ini hanya ada satu. Kemudian tidak memiliki granul, tidak ada titik-titiknya. Kemudian berdiferensiasi menjadi limfosit T atau sel T, limfosit B atau sel B, dan natural killer cell. Nah, ini adalah contoh dari natural killer cell. Natural killer cell ini apa sih? Natural killer cell adalah salah satu jenis dari limfosit ya, yang nantinya dia akan memakan sel yang telah terinfeksi dan sel tumor dengan mekanisme antibody killing, atau menyerang sel yang telah terinfeksi dengan menggunakan antibody yang telah dimiliki. Nah, atau yang kedua dengan mekanisme target killing. Nah, mekanisme target killing ini menyerang sel target secara langsung menggunakan enzim penghancur atau sel sitotoksik. Nah, ini untuk ukuran sel-sel yang besar. Lain halnya ketika sel-sel ini ukurannya kecil. Nah, nanti natural killer cell ini akan nantinya ketika ukuran sel-sel kecil, lain halnya dengan sel-sel target yang ukurannya kecil. Nah, natural killer cell ini akan mengalami mekanisme fagositosis atau mekanisme memakan. Jadi, natural killer cell ini akan langsung memakan sel yang telah terinfeksi. Nah, ini adalah B cell atau sel B, atau biasa kita sebut dengan limfosit B. Nah, limfosit B ini berfungsi untuk memproduksi antibodi, sitokinin, menjelaskan antigen, atau sebagai struktur limfoid tersier, dan dapat menyebabkan respon spesifik antigen lokal dalam jaringan. Bentuk yang kedua adalah T cell. Bentuk yang ketiga adalah T cell atau sel T, di mana limfosit T ini terdiri dari Bentuk yang ketiga adalah T cell atau sel T, di mana sel T ini terdiri dari dua jenis, yaitu sel T helper dan sel T sitotoksik. Nah, sel T helper dan sel T sitotoksik memiliki fungsi yang berbeda, di mana sel T helper atau sel T penolong membaca respon dari sel makrofag yang telah terinfeksi antigen dari mikroba, kemudian nantinya akan mengaktifkan sel T pembunuh atau sel T sitotoksik untuk mempertahankan dan melawan patogen. Nah, selain itu, sel T helper ini juga akan mengaktifkan sel B untuk mensekresikan antibodi.
Sesi selanjutnya adalah sesi evaluasi. Kita akan coba mengajarkan soal-soal yang ada di dalam MPI ini. Kita isikan nama, kemudian kelas. Yang pertama, kemampuan sel darah putih untuk berpindah dari pembuluh darah ke sel target disebut dengan kemampuan dialisis. Nah, di sini ada dua pilihan jawaban, yaitu pilihan jawaban benar dan pilihan jawaban salah. Silakan anak-anak cermati atau teman-teman cermati dulu. Bagaimana jawabannya? Ya, jawabannya salah. Kenapa? Karena kemampuan sel darah putih untuk berpindah organ disebut dengan kemampuan diapedesis, bukan dialisis. Oke, soal selanjutnya. Sel darah putih yang ditunjukkan gambar adalah jenis eosinofil. Apakah benar ataukah salah? Ya, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena gambar tersebut adalah gambar dari neutrofil, ditandai dengan lobus yang banyak dan granul yang transparan. Soal ketiga. Sel darah putih yang berfungsi dalam melawan zat alergen dan memicu munculnya histamin adalah basofil. Apakah benar pernyataan tersebut ataukah salah? Ya, benar. Jawaban benar karena basofil berperan dalam membunuh patogen dengan cara memicu terbentuknya zat histamin di dalam tubuh. Soal nomor 4. Seseorang yang telah diimunisasi hepatitis saat balita memiliki resiko tertular hepatitis yang cukup kecil saat telah dewasa. Nah, hal ini dikarenakan sel T helper menyimpan informasi antigen virus yang dapat membentuk antibodi untuk digunakan saat ada virus hepatitis yang masuk. Benarkah pernyataan tersebut? Kita coba salah satu pilihan. Ya, maaf, ternyata jawabannya kurang tepat. Karena sel limfosit yang berperan dalam menyimpan memori antigen dan akan memicu terbentuknya antibodi saat antigen yang sama masuk ke dalam tubuh adalah sel B, bukan sel T helper. Soal selanjutnya. Virus corona atau SARS-CoV-2 merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan radang alveolus akut hingga dapat berujung pada kematian. Nah, penelitian besar-besaran dilakukan oleh peneliti di seluruh dunia untuk menemukan cara penanggulangan virus, tak terkecuali oleh Andi. Nah, Andi ini menulis sebuah jurnal untuk mempublikasikan hasil penemuannya. Di salah satu paragrafnya, Andi menyebutkan bahwa peran dari NK sel terhadap sel yang terinfeksi virus adalah membunuh sel tersebut dengan memberikan suatu enzim sitotoksik. Nah, apakah pernyataan tersebut benar? Ya, benar. Natural killer cell memiliki dua mekanisme pertahanan, yaitu antibody killing dan target killing. Nah, target killing ini memungkinkan NK sel menyerang sel yang telah terinfeksi dengan memproduksi enzim sitotoksik atau enzim yang akan menghancurkan sel. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi kita dengan 5 soal dan jawaban benarnya ada 4 dan jawaban yang salah ada 1. Maka nilai tes kita adalah 80.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga MPI-nya dapat membantu teman-teman dalam belajar biologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.